alias Malang. Inilah kebiasaan khas orang Malang yang sering mengeja secara terbaru. Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, Malang juga dikenal sebagai kota penghasil atlet sepeda. Hanya kali ini, yang mau nemenin saya goes bukan sembarang goeser, melainkan atlet downhill nasional yang merupakan produk asli kota Malang. Dasar atlet ya, lihat aja nih, belum juga goes bareng, dia udah mulai akrobat dengan goes sambil menuntun sepeda satu lagi. Kenalin nih teman saya, nama lengkapnya Fitrianti Rianti, tapi dia biasa dipanggil Cibeng. Beberapa tahun yang lalu, dia sempat jadi runner up pada kejuaraan downhill Asia Pasifik yang adanya di Cikole, Jawa Barat. Sepeda yang saya pakai buat gue sama Cibeng ini namanya sepeda cross country. Ciri-cirinya terlihat pada bagian fork yang memiliki suspensi dengan ketinggian travel yang berkisar antara 100 hingga 120 mm. Umumnya, material frame sepeda cross country terbuat dari aluminium karena jenis sepeda ini diperuntukkan bagi medan off-road yang tidak terlalu berat dengan mengutamakan kecepatan serta kestabilan. Sekali lagi ya, ini bukan buat off-road yang medannya berat, yang banyak teknik akrobat segala macam. Makanya biarpun udah masuk kategori sepeda off-road, sepeda jenis cross country juga nyaman buat digunakan di jalan aspal. Karena suspensi yang digunakan hanya pada bagian depan, sehingga tidak mengganggu tenaga kayuhan ketika menempuh tanjakan. Sekitar 10 tahun yang lalu, sepeda jenis ini nih yang juga sempat menjadi primadona bagi para penggemar sepeda. Saat kegiatan bike to work atau bekerja dengan bersepeda mulai marak diadakan. Kalau buat Cibeng sendiri, meskipun pada dasarnya dia adalah atlet downhill, namun yang namanya goes di jalan raya tetap menjadi menu wajib latihannya. Tujuannya tak lain untuk mengasah ketahanan fisik. Kota Malang sendiri, kalau boleh saya ibaratkan seperti Bandungnya Jawa Timur. Selain kondisi geografisnya yang hampir mirip kalau sudah masuk weekend, jalanan di kota Malang juga jadi macet dan padat akibat kendaraan yang datang dari luar kota. Untung saja, hari ini bukan weekend. Jadi saya sama Cibeng lumayan leluasa melintasi jalan-jalan utama di kota Malang. Selain kota penghasil atlet sepeda, Malang juga memiliki kisah heroik dalam masa kemerdekaan di Republik ini. Bukti sahihnya adalah monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang menunggang kuda. Sudah menjadi rahasia umum jika di wilayah Malang merupakan salah satu basis kekuatan TNI di Pulau Jawa, terutama pada masa Perang Gerilya. Nah, jika di Bandung memiliki kisah heroik Bandung Lautan Api, maka Malang juga memiliki kisah yang hampir mirip, yaitu peristiwa pembumi hangusan kota Malang tepatnya pada agresi militer Belanda yang pertama tahun 1947. Salah satu saksi bisu pada peristiwa ini adalah bangunan yang sekarang menjadi gedung balai kota. Setelah selesai keliling kota Malang, saya menyempatkan diri ke Museum Brawijaya. Nah, di museum ini terdapat 2 artefak yang menjadi saksi keberanian para pejuang. Di halaman museum terparkir sebuah kendaraan lapis baja yang pernah digunakan oleh tentara Belanda pada agresi militer yang pertama. Dari keterangan Pak Suryo, sang pemandu museum, pasca pembumi hangusan, Belanda mendobrak masuk ke dalam kota Malang. Kendaraan inilah yang digunakan untuk memasuki kota serta menggilas puluhan nyawa tentara Republik Indonesia pelajar yang sedang menghalau serbuan pasukan Belanda. Pertempuran yang berlangsung selama 5 jam memang tidak berlangsung imbang, mengingat persenjataan dari para pejuang yang ala kadarnya. Di bagian dalam museum,
Pak Suryo juga memperlihatkan kepada saya salah satu gerbong kereta yang menjadi kamar kematian bagi para pejuang di Republik ini. Peristiwa Gerbong Maut adalah salah satu kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Belanda tepatnya pada tanggal 23 November 1947. Di bawah sengatan sinar matahari yang luar biasa, gerbong barang yang pengap dan tidak memiliki ventilasi udara digunakan untuk mengangkut para pejuang yang ditahan oleh Belanda. Hal inilah yang membuat korban berjatuhan dengan kondisi yang mengerikan. Kalau tidak hati-hati menurunkan kawannya, ditarik tangannya lepas, mateng kayak di presto ya. Kayak kena presto atau di oven itu karena terbuat dari seng. Tidak ada makanan, minuman atau gimana? Dalam gitu? perjalanan sering disampaikan oleh para pejuang kita itu. Meronta-ronta, gedor-gedor gerbong ini. Minta air, minta udara, ya, minta makanan. Tapi dijawab oleh Belanda, tidak ada makanan, tidak ada udara, tidak ada minuman. Yang ada hanya peluru. Saya lebih senang kamu mati daripada hidup. Itu dijawab Belanda begitu. Ada dugaan beberapa gerbong memang sengaja dimusnahkan oleh pihak Belanda untuk menutupi bukti kejahatan agar terhindar dari tuntutan Mahkamah Internasional. Sebelum main cross country bareng Cibeng, saya menyempatkan diri untuk melihat para calon atlet sepeda yang sedang latihan di Velodrome Kota Malang. Pertanyaan saya nih, soal kenapa di Malang banyak atlet sepeda yang berprestasi, akhirnya terjawab di sini. Setiap harinya di sini bocah-bocah yang masih pada lucu mulai dilatih kemampuannya di arena pumping track. Ada filosofi yang menyebutkan bahwa cara bersepeda yang terbaik adalah dengan menyatukan tubuh dengan sepeda sehingga membentuk mekanisme alami. Pumping track yang minim kayuhan pedal diibaratkan ilmu dasar bagi calon atlet sepeda. Dan salah satu skill pada cross country berupa melahap tikungan juga bisa dilatih di arena pumping track ini. Kelihatannya sih gampang ya. Padahal kalau udah nyobain sendiri, ternyata nggak semudah itu. Dan sudah takdir saya sebagai anak bungsu di tim, pastinya akan selalu menderita akibat dibully oleh para kru. I've been talking to the wall and it's been answering me. Oh darling, how I miss you. I'm just a mere shadow of my former selfishness. I crave the silhouette of your kiss. With only the blue light. Sekarang kameramen kita yang nyobain ya. Karena dia nyuruh gue buat cornering, sekarang dia yang cornering. Ayo. Oke, cukup ya bercandanya. It's time for riding. Lihat kan, gak semudah itu ya. Akhirnya, saya ngerasain juga sepedahan bukan di jalan aspal. Selain Cibeng, ada juga Permadi yang katanya mau sekalian ngetes settingan sepedanya. Biarpun kata Cibeng medannya nggak terlalu berat, tapi buat saya yang penting refreshing. Kalau biasanya saya goes di keliling asap knalpot kendaraan, kali ini di sekeliling saya adalah perkebunan yang rindang. So far, kita bertiga fine-fine aja. Tapi ada masalah.
dengan drone milik Mas Ibnu, salah seorang kameramen di tim saya. Katanya sih, karena posisi kita dekat dengan tower pemancar, jadi mengganggu frekuensi remote drone-nya. Anyway, beginilah kalau gue sama atlet. Sebentar-bentar unjuk kebolehan ya. Kayak si mas yang satu ini nih. Counting all different ideas drifting away. Past and present. Saya nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa manual. Oh iya, kenyataannya tetap juga sih ketemu jalan aspal. Tapi nggak banyak. Dan ini yang jadi bonusnya. Kaki sama tangan bisa rileks sejenak. Tapi serileks-rileksnya atlet kalau mereka udah ngegas, kayak nggak bisa bedain mana balapan mana gue nyantai. Akibatnya gini deh, baru ambil nafas dikit, saya ketinggalan. And I'll be anything you ask and more. Go ahead. It's not a miracle we need. Daripada nyasar sih, terus masuk kandang macan gitu, mendingan saya motong lewat jalan raya aja lah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai Cibeng ngebut, akhirnya terpleset juga deh. Past and present, 80, 55, 1901. Watch them build up a material. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Duh, untung aja kan dia nggak apa-apa. For a minute, thought I couldn't tell how to fall. Gak apa-apa, Gak serius nih. Mau lanjut apa gimana? Lanjut aja. Serius ya? Iya. Oke, pelan-pelan. Di dekat sebuah bendungan, saya akhirnya bertemu lagi dengan Cibeng dan Permadi. Kemudian kita bertiga lanjut goes lagi untuk menuju titik finish. Dan menjelang titik finish, ada satu pemandangan yang mengusik saya. Di tempat yang jauh dari keramaian, dengan kondisi jalan yang sangat minimalis, ternyata ada makam pahlawan. Kondisi makamnya juga lumayan memprihatinkan. Banyak rumput liar serta nampak tidak terawat. Jadi segini doang nih penghargaan buat para pejuang bangsa. Sementara yang udah menghina lambang negara malah jadi duta bangsa loh itu. Akhirnya acara gue saya bareng Cibeng dan Permadi berakhir di sini. I search valleys and Di mountains, sebuah air terjun yang bernama Coban Jahe. hills and ticking clocks were all I heard. Ini dia esensinya main off-road. Capeknya terbayar sama pemandangan yang bikin hati jadi damai. Be found. I kept passing by every sign, hoping. Paham anti mainstream yang berarti melawan tata
pesanan yang umum juga dianut oleh beberapa pesepeda. Berangkat dari serba ketidakpuasan terhadap produk sepeda yang ada di pasaran, membuat seorang penghobi sepeda asal Kota Malang menciptakan frame sepeda yang benar-benar akurat sesuai ukuran badan sang pesepeda. Frame custom dengan label Babah Bikes adalah kreasi seorang goeser asal Kota Malang, Joko Prayitno atau yang biasa disapa Om Jo. Menurut pengakuannya, kata babah dia ambil dari istilah dalam bahasa Jawa yang berarti biarkanlah. Prinsip dari kata babah itulah yang akhirnya menjadi motivasi untuk dirinya agar tetap berkarya. Meskipun produk yang ia hasilkan sempat dipandang sebelah mata oleh rekan-rekannya. Dari sebuah ruangan mungil di sudut rumahnya, frame sepeda karya Om Jo telah berhasil menembus pasaran dunia. Selayaknya sebuah produk eksklusif yang berkualitas tinggi, dalam seminggu dia hanya mau menggarap 2 frame. Saya pernah mendapat informasi dari teman bahwa keunggulan frame Babah Bikes terletak pada pengelasannya. Tak hanya itu, dalam satu hari pria beranak 2 ini hanya menyediakan waktu selama 3 jam saja untuk mengerjakan frame pesanan dari customernya. Karena selain lebih maksimal dalam hal akurasi serta presisi, Om Jo juga menyediakan waktu untuk urusan marketing dan promosi. Saya perbanyak di promosi sama marketing saya, maksudnya untuk memperbagus penjualan tersebut. Karena kalau untuk pengerjaan WD-nya sendiri pun saya kerjakan per hari itu 3 jam, jadi nggak perlu waktu yang lama sebenarnya. Jadi saya kerjakan per bagian, misal 1 hari itu 3 jam itu saya pergunakan untuk sebelah frame bagian depan. Setelah selesai, besoknya lagi saya kerjakan bagian belakang. 3 hari untuk quality controlnya saya kerjakan full. Dan 3 hari terakhir itu biasanya nggak sampai 3 jam. Material frame karya Om Jo menggunakan bahan kromoli kelas atas yaitu jenis kromoli Reynolds. Selain kuat, kromoli jenis ini juga memiliki bobot yang lebih ringan dengan kelunturan yang sangat tinggi. Nah, berkat ketiga faktor itulah Om Jo tidak hanya terfokus pada satu jenis frame sepeda. Salah satu produk frame yang menjadi andalannya adalah frame berlabel G36. Frame dengan jenis hardtail ini bahkan telah mendapat rekomendasi dari seorang atlet asal Kanada, Christian Kilham. Produk lainnya adalah jenis frame dual suspension yang ia beri label Jason 8. Namun tidak hanya itu, Om Jo juga telah mengeluarkan frame jenis road bike. Karena kekuatan kromoli itulah frame sepeda jenis road ini juga ampuh untuk digunakan pada medan off-road.